Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Kalian pasti udah nungguin kan video ini? Karena saya akan bahas Samsung Galaxy S26 Ultra. Tapi sebelum itu saya mau informasi ke kalian kalau saya tuh memang pengguna Samsung nih. Saya saat ini pakai Samsung Galaxy S25 Ultra. Saya pakai buat konten, buat chatting, buat komunikasi sama partner, teman, saudara, sama klien. Ini dia saya pakai. Kemudian saya juga pakai yang namanya Samsung Galaxy Z Fold 7. Jadi kalau saya pengen multitasking yang banyak aplikasi dan punya layar yang lebar, tentu saya pakai ini. Dan saya juga pakai loh yang namanya Samsung Galaxy Z Tri-Fold, sebuah smartphone dari Samsung yang punya layar 3 lipat. Jadi kalau bisa dibilang saya itu sebenarnya penggemar Samsung garis keras ya, terutama kelas flagship, apalagi yang S-series ini. Saya pakai dari zaman yang S-series pertama, S2, S3, S4, sampai ke S26 Ultra ini. Ya udah, nggak pakai lama-lama, yuk langsung aja kita bahas Samsung Galaxy S26 Ultra ini. Lego! Ya, langsung aja kita unbox si Samsung Galaxy S26 Ultra ini. Oke, langsung aja kita sekarang unbox si Samsung Galaxy S26 Ultra. Dari lihat boxnya ini mirip sama box varian sebelumnya ya. Warna abu-abu gelap, ada tulisannya Galaxy S26 Ultra, ada siluet gambar HP-nya. Dan ini saya ambil yang varian warna cobalt violet dengan storage-nya RAM 12 GB, 256 GB. Oke, boxnya seperti ini. Langsung aja kita buka. Iya, oke. Sebelum kita bahas ke smartphone-nya, kita lihat dulu di sini box kecil ini dapat perintilan apa aja ya. Yuk kita coba lihat. Mana ya bukanya? Oke, dari bawah sini kita bisa lihat. Nih, dapat apa aja? Pertama dapat SIM tray ejector yang bentuknya seperti ini ya guys ya. Oke, wow. Banyak angin di sini ya. Jadi kertas-kertas bisa bertebaran ini. Dapat namanya kabel charger udah Type-C ya. Dual Type-C. Kemudian dapat Quick Start Guide, buku panduan pengguna yang udah berbahasa Indonesia karena garansi Indonesia tentunya. Oke, box-box ini kita singkirkan, kita langsung lihat aja ke si smartphone-nya dari Samsung Galaxy S26 Ultra ini. Yang jelas dapat kabel charger ya. Nah, seperti ini guys penampakannya. Oke. Kalau kita lihat dari desain secara overall sih sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang generasi sebelumnya. Oke, kita lihat di sini layarnya kita buka dulu. Set. Wow. Oke. Mantep banget. Tapi kayaknya secara desain ini lebih keren deh. Lebih solid dipegangnya ini kalau saya lihat nih guys. Oke. Ya. Kalau kita sandingkan dengan Samsung Galaxy S25 Ultra yang edisi tahun lalu, jadi ini adalah Samsung Galaxy S26 Ultra dan ini S25 Ultra. Kalau kita lihat secara desain sih mirip ya. Bentuk kameranya tuh di sini ada 3 buah dan 2 juga buah di sini. Kalau kita lihat bentuk kameranya sih mirip ya. Tuh, seperti itu guys susunannya ya. 3 2 kayak begitu. Kemudian dia juga ngotak. Walaupun sebenarnya ini secara sudut-sudutnya yang Samsung Galaxy S26 Ultra ini lebih rounded ya. Lebih rounded, nggak begitu nyikut dibanding sama yang Samsung Galaxy S25 Ultra ini. Kalau kita lihat sampingnya juga nih masih mirip aja. Dan bagian bawahnya juga mirip ya. Mirip, nggak banyak berubah. Oke, sebenarnya nggak banyak berubah ya. Nggak banyak berubah nih guys sebenarnya. Cuman hanya di bagian sudut-sudutnya ini aja, dia lebih rounded sih yang Samsung Galaxy S26 Ultra ini. Oke, kita coba nyalain aja ya. Hup. Oke, tulisannya Samsung. Sambil nunggu, ya udah kita bahas dulu nih yang Samsung Galaxy S25 Ultra ini. Yang mana saya udah pakai hampir setahun ini, saya puas banget guys karena ini fitur AI-nya tuh mantep banget, terutama kalau kita lagi foto, pengen erase yang bagian-bagian nggak penting, kemudian kita bisa circle to search, wah banyak banget. Oke, ini udah nyala nih guys. Kita lihat si Samsung Galaxy S26 Ultra-nya nih. Oke, kita lihat ini screen lock dan masuk ke home screen.
Nah, kalau kita lihat bandingin seperti ini sih sebenarnya nggak ada jauh beda ya. Dari segi icon-iconnya juga masih mirip. Oke, kita bahas aja langsung ke Samsung Galaxy S26 Ultra-nya ini. Nah, kita bisa lihat di sini bezelnya simetris ya. Bezel atas, kiri, kanan, bawah. Kemudian ini panel kamera atasnya kita bisa lihat seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bahas yang namanya Samsung Galaxy S series, terutama yang produk-produk baru, itu nggak lepas dari yang namanya pen stylus-nya, S Pen-nya. Nah, ini juga ada ya. Masih tetap ada di Samsung Galaxy S26 Ultra. Kalau kita lihat bandingin juga ya sama Samsung Galaxy S25 Ultra ini, tuh. S Pen-nya sebenarnya agak mirip, kecuali di bagian ujungnya ini. Dia kalau yang S25 Ultra, dia kayak nggak ada bagian yang melengkung. Dia jadi sama rata aja, lurus kayak gitu. Tapi sedangkan yang Samsung Galaxy S26 Ultra, dia agak melengkung ujungnya. Jadi ini bisa untuk kita mencegah agar memasukkannya nggak kebalik, ya kan? Tuh, karena di sudut di sini kan rounded. Nah, kita sesuaiin aja sama lengkungannya. Nah, seperti itu. Jadi mencegah untuk kita salah naruh si pen stylus atau S Pen-nya. Kemudian kalau dilihat lagi ya guys ya, bentuk kameranya ternyata beda ya dengan versi yang sebelumnya. Nih, lihat. Kalau di Samsung Galaxy S26 Ultra, dia ada bump kameranya lagi di 3 kameranya ini. Jadi kelihatan lebih apa ya? Lebih ikonik Samsung ya, lebih ke ikonik Samsung tuh. Oke, lebih detail ya. Secara bobot mungkin ini hampir mirip-mirip aja, tapi saya rasa ini lebih ringan sedikit yang Samsung Galaxy S26 Ultra ini. Oke, secara desain sebenarnya nggak terlalu banyak beda ya. Nah, sekarang kita bahas kameranya ya. Karena yang paling dinanti-nantikan juga dari sebuah smartphone adalah pembaruan tentang kameranya. Gimana nih kualitas kameranya? Buat foto, buat video, apakah bagus? Jadi Samsung Galaxy S26 Ultra ini memiliki ada 4 buah kamera di belakang yang terdiri dari 200 megapiksel main kamera dan 10 megapiksel untuk telefoto dan 50 megapiksel untuk periskop telefoto, dan juga ada 50 megapiksel untuk lensa ultrawide. Sedangkan kamera depannya ini 12 megapiksel. Gimana kalau kita langsung tes aja yuk hasil contoh nyimpan foto dan rekod video dari Samsung Galaxy S26 Ultra ini seperti apa? Yuk kita lihat. Nah nih guys, sekarang saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Samsung Galaxy S26 Ultra, formatnya Full HD 30 fps. Kita bisa lihat di sini ada daun-daun ya, tergerak-gerak dengan angin, dan kebetulan banget di sini anginnya lagi kenceng, jadi sekalian ngetes kualitas mikrofonnya ya, apakah suara saya jelas atau memang ketutupan sama suara angin. Oke, dan ini kita coba lensa ultra wide. Gila, keren banget cuy, keren banget cuy. Oke, kita coba lihat lagi ke sana. Wow, tuh guys di atas. Gimana kalau kita coba zoom ya? Nih ya, kita zoom nih. Oke. Wow, 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 wow. Wah, gila. Maksimum 25 kali zoom. Back lensa normal 1 kali. Zet. Wih, mantep nyu. Jebret ya, ini Full HD 60 fps. Kita bisa lihat juga di sini ya. Detail banget gambarnya. Daun-daunan itu terasa tajam banget ya. Kualitasnya keren sih, saya suka banget nih. Wow, kita lensa ultrawide bisa nggak? Wih, bisa cuy, bisa cuy. Berarti 30 fps, 60 fps bisa sama-sama lensa ultrawide. Kita coba ini, ada lampu cuy. Ada lampu cuy, kita zoom. Wah, gila, keren, 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 keren. Oke, banyak angin goyang-goyang. Back lensa normal 1 kali, zet. Wih, mantepnya. Jebret 4K atau UHD 60 fps. Mantep ya. Masih detail banget loh. Dan kalau kita lihat nih, langit di sana juga guys. Kita coba lihat ya langitnya tuh. Tuh, langit teksturnya kelihatan guys. Oke.
Dan langsung ke lensa ultra wide. Mantep banget. Dan ini smooth banget loh. Padahal saya sambil jalan nih guys. Tuh. Oke. Baik, lensa normal 1 kali. Z. Jebret 8K 30 fps. Mantep. Kualitas kamera flagship itu bisa 8K 30 fps dengan bagus, dengan smooth. Wow, mantap cuy. Kita lihat detail-detail dari daun-daun juga nih guys. Ini 8K loh, enteng loh di sini, enteng loh ini. Karena apa? Karena pakai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Mantap. Nah, ini pakai kamera depan dari Samsung Galaxy S26 Ultra, formatnya Full HD 30 fps. Dan ini tangan saya mentok segini guys ya. Oke, belakang terang, wajah saya jelas, belakang terang, jadi nggak ada yang ngalah ya. Biasanya ini terang, wajah saya gelap, ini wajah saya tetap terang, belakang juga jelas. Mantap. Berarti bisa 4K 60 fps kamera depannya. Gila, keren banget. Berarti kita bisa bikin ngevlog pakai kamera depan Samsung Galaxy S26 Ultra dengan resolusi 4K 60 fps. Jadi bisa tajam loh. Nih, gila keren. Suara saya gimana guys? Suara saya jelas nggak? Ya, ini pakai mode portrait video, yang artinya belakangnya blur ya. Oke. Biasanya blurnya itu HP-HP lain agak-agak kasar ya, tapi ini enggak loh. Jelas loh. Gila, keren. Wah, mantep banget. Suka saya ini sama kameranya Samsung Galaxy S26 Ultra. Nah, selain upgrade di hardware, justru yang bikin Samsung S26 ini kerasa beda buat saya itu fitur-fitur pendukungnya. Kelihatannya kecil, tapi pas dipakai sehari-hari malah kepake. Pertama ada privacy display. Konsepnya mirip screen protector privacy yang biasa dipakai orang-orang, tapi ini langsung dari hardware layarnya. Tinggal aktifin aja di setting, langsung deh orang nggak bisa intip layar kamu. Jadi kalau dilihat dari samping atau angle tertentu, layarnya bakal redup dan orang lain susah ngintip. Enaknya lagi, ini nggak harus aktif terus ya, karena ada dukungan software juga. Saya bisa atur cuma aktif di aplikasi tertentu aja, misalnya chat atau email kerjaan. Buat kamu yang sering buka HP di tempat umum, fitur ini bisa bikin HP kamu aman dari orang-orang yang kepo. Lanjut ke call screening. Ini fitur yang saya harap makin banyak dipakai ke depannya. Jadi sebelum saya angkat telepon, sistemnya bakal tanya dulu ke si penelepon itu siapa dan ada urusan apa. Percakapannya langsung muncul dalam bentuk teks. Jadi saya bisa baca dulu sebelum mutusin mau angkat atau langsung tolak. Buat kamu yang sering dapat telepon nggak jelas atau scam, ini bikin hidup lebih tenang ya. Karena emang telepon scam itu ngeselin banget. Di bagian kamera ada fitur yang menurut saya unik, namanya horizontal lock. Saat saya rekam video, orientasi horizontalnya bakal otomatis dikunci mengikuti posisi subjek. Jadi walaupun tangan saya miring-miring atau gerak-gerak, hasil videonya bakalan tetap lurus. Masuk ke fitur AI, ada Now Notes yang terintegrasi sama Samsung Keyboard. Cara kerjanya, dia baca akan konteks yang lagi tampil di layar. Misalnya kamu lagi chat dan ada teman minta foto kucing, tiba-tiba muncul shortcut di atas keyboard buat langsung buka galeri dan cari foto yang relevan. Ada aja ya kepikiran itu AI kayak begini. Di galeri juga sekarang ada generatif AI yang lebih advance.
Contohnya saya coba pakai gambar puzzle yang belum lengkap, lalu kasih prompt, dan dia bisa generate bagian yang hilang langsung dari galeri. Memang butuh koneksi internet, tapi prosesnya cepat dan nggak perlu pindah ke aplikasi lain. Fitur kayak gini jelas bikin workflow-nya kita jadi lebih cepat. Terasa jelas ada peningkatan di nightography-nya, terutama di video ya. Waktu saya coba rekam di kondisi gelap, noise-nya lebih terkontrol dibanding sebelumnya. Hasilnya nggak terlalu harsh dan masih enak dilihat. Apalagi kalau kamu sering ambil footage malam hari dan suasananya low light, ini bakal ngebantu banget dapetin foto atau video yang lebih baik. Nah, first impression saya sama Samsung Galaxy S26 Ultra ini adalah pertama soal desain. Desainnya tuh nggak banyak berubah alias mirip-mirip aja sama yang versi sebelumnya, yang S25 Ultra. Hanya beda di ujung-ujungnya tuh lebih rounded yang ini. Dan kalau kita timbang-timbang, ini sedikit lebih ringan. Udah, selebihnya sama aja, terutama juga sama bump kameranya ini sedikit lebih beda. Ini lebih ikoniknya Samsung. Nah, kemudian untuk kameranya ini saya suka banget, detail banget, kamera teleskopnya juga mantep. Dan yang paling suka apa? Ada fitur horizontal lock yang bikin kita ngerekam video bisa manteng aja, walaupun kita goyangin begini, dia manteng lurus aja. Itu salah satu fitur yang saya suka. Fitur baru yang saya suka dari Samsung Galaxy S26 Ultra. Dan saya juga suka juga sama salah satu fitur barunya yang namanya privacy display. Itu kita bisa membuat layar ini gelap di saat kita lagi miring-miring begini. Jadi kalau ada teman kita atau orang di sebelah kita nggak akan bisa ngelihat isi layar yang ada di HP ini. Keren banget kan? Nggak perlu beli screen protector lagi, udah ada bawaan dari layarnya. Wah gila sih, banyak banget fitur baru dari Samsung Galaxy S26 Ultra ini. Nanti kamu bisa tungguin juga ya video review lengkapnya, termasuk performanya gimana, buat main game kayak gimana, semuanya nanti kita akan bahas. So, jadi buat kalian yang pengen langsung PO, langsung aja, karena ini worth it banget untuk kamu upgrade dari yang versi sebelumnya, atau mau pindah dari HP lama kamu ke HP ini. Sangat-sangat worth it banget. Dari kameranya pasti sangat-sangat mumpuni banget. Dan untuk performa walaupun saya belum tes, tapi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 itu mah udah kenceng banget ya. Tapi nanti kita bahas lagi FPS-nya seperti apa, performanya drop apa enggak, nanti kita bahas di sesi video reviewnya. Ya udah itu aja sih. Oke guys, jadi demikian video sekilas mengenai unboxing dan ngetes dikit Samsung Galaxy S26 Ultra. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.